Bapak, katanya dulu Sasando itu alat musik NTT. Itu dia punya cara main bagaimana ya? Dia punya cara main itu anak. Ya begitu. Ya begitu bagaimana? Ya begitu. Ya kalau gitar kan begini. Nah gitar begini. Nah Sasando begitu. Teman-teman, orang timur membicarakan tentang perkembangan teknologi. Aduh, sama seperti orang ateis berbicara tentang konsep ketuhanan. Sulit, mamen. Saya dulu itu percaya, kalau misalkan saya jadi anak baik, itu nanti ada Dewi Athena turun dari langit, kemudian kasih saya kekuatan jadi senseiya. Sampai Kus Plus tuh pernah buat lagu apa judulnya Kolam Susu. Liriknya yang begini, yang orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini karena Kus Plus dari Jawa. Kalau Kus Plus dari NTT, aduh mama sayangnya. Tinggal satu nomor lagi. Dan yang kedua adalah Up. Ya, asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya malam hari ini tuh saya kepingin sekali berada di panggung ini kemudian bawa Sasando. Alat musik asli NTT begitu. Cuman apa daya saya tidak bisa main Sasando. Teman-teman, di NTT sekalipun belajar Sasando itu tidak masuk dalam kurikulum. Tidak masuk. Sedikit lagi sudah masuk museum itu. Iya. Saya takutnya ini lama kelamaan Sasando itu bisa hanya tinggal cerita. Saya punya anak begitu, kemudian saya punya anak datang, tanya ke saya, "Bapak, katanya dulu Sasando itu alat musik NTT. Itu dia punya cara main bagaimana ya?" Dia punya cara main itu anak. Ya begitu. Ya begitu bagaimana? Ya begitu. Ya kalau gitar kan begini. Nah gitar begini. Nah Sasando begitu. Ya itu begitu bagaimana? Sudah anak tidak usah pikir. Mari kita minum tuak saja. Orang tanya Sasando jadinya mabok. Oh. Di sekolah saya dulu teman-teman. Sekolah saya itu saya tidak pernah belajar Sasando. Kami itu lebih banyak kerja bakti untuk penghijauan sekolah. Kerja bakti untuk penghijauan sekolah. Jadi kami itu disuruh bawa perkakas-perkakas rumah tangga. Ada yang bawa parang, ada yang bawa pisau, ada yang bawa sabit, radit, macam-macam. Macam-macam. Iya. Dan sebenarnya teman-teman, gara-gara itu akhirnya karena saya tidak bisa main Sasando, akhirnya ya sudahlah belajar gitar saja. Dan tokoh yang membuat saya terinspirasi untuk belajar gitar itu adalah sosok cinta di film Ada Apa Dengan Cinta. Teman-teman pasti masih ingat kan? Itulah perempuan tapi dia bisa main gitar kemudian baca puisi juga. Kemudian teman-teman pasti masih ingat puisinya yang begini. Kulari ke hutan, kemudian menyanyiku. Kulari ke pantai, kemudian teriakku. Ini dia lari dari hutan ke pantai cuman untuk teriak-teriak. Buat apa? Asma kambuh belum itu? Makanya kalau anak timur yang main itu film, kalau kami buat puisi itu kami akan buat puisi yang lebih manfaat, yang ada hasilnya. Puisinya jadi begini. Kulari ke hutan, cari kayu bakar. Kulari ke pantai, cari gurita. Teri dan ikan asin beta benci. Ikan segar beta jual di pasar. Bosan beta minum tuak. Enyah saja kau Ursula. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Gelas itu gratis kok. Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok keraton putih. Sumpah ini malaikat tidak ada kerjaan. Tidak ada kerjaan. Kenapa tidak jodohkan saja Martin dan Ursula?
bosan, beta minum tuak dan enya saja Ursula. Seperti makan ikan asin campur terasi. Asik begitu. Dan kami di timur itu juga sudah terbiasa dengan rayu cewek itu pakai lagu. Itu tapi mabok dulu. Biar berani. Itu jalan ke rumahnya cewek begitu kan. Dari depan pagar itu sudah pasang gitar begitu. Beta tak jatuh dan trada bisa bangun lagi. Beta tenggelam di itu laut luka pun dalam. Beta tersesat dan trada bisa balik rumah lagi. Beta tanpa ko butiran sagu. Selamat, terima kasih, selamat malam. Terima kasih Tuhan. Iya Abdur, mungkin karena lo terakhir ya, mungkin karena Abdur yang terakhir. Dan tadi Mbak Feni sempat ngomong sebelumnya juga kalau ini kompetisi. Gua kok pengen ngelihat yang lebih variatif ya kalau gua ya. Terutama tadi Hifzi masuk duluan terus main gitar juga lagi. Gitarnya sama apa beda? Sama. Gitarnya sama lagi Sama. kan? Mungkin ini derita lo sebagai yang tampil terakhir. Tapi mau nggak mau kita akan melihat David dengan video, Pras dengan lagu dan lain-lainnya gitu. Dan lo kesini dengan ukulele gitu. Gue nggak bisa bohong kalau gue pengen ngelihat yang lebih variatif sebenarnya gitu. Either ini karena lo yang paling terakhir atau emang seharusnya lo bisa berpikir lebih luas gitu sih. Sisanya keren, tetap Abdur seperti biasanya. Terima kasih Bang Radit. Gambar. Karena gue agak kurang puas gue kasih ini. Iya. Thank you Abdur. Makasih Bang Radit. Abdur, apa ya, satu hal yang menarik ketika kamu bercerita tentang teman-teman gitu ya. Di kampung saya itu, saya selalu menikmati ketika kamu bercerita karena kamu bercerita dengan penuh passion, dengan semangat gitu. Tapi saya ingin mengingatkan, ini sudah di 5 besar, waktunya tidak banyak lagi, justru semakin ketat. Yang lain ada yang tampil konsisten, ada Pras yang baru masuk dan masih fresh, dan itu adalah sebuah tantangan tersendiri. Saya berharap kamu tetap berjuang untuk menjadi Abdur yang super. Tapi hari ini kamu tetap menghibur. Terima kasih Tante Fede. Komika yang satu ini adalah komika yang Dia itu dari timur. dari timur tapi dia berkomunitas di Malang dan dia berkuliah di Malang. Bahkan dia ini sampai dengar-dengar dia ini lulusan S2, Be. Oh, lulusan S2. Iya kan, kalau komika Malang yang di Suci 3 kan S1 aja nggak kelar-kelar kan. Oh, Ari Kriting, sama-sama dari timur tapi secara akademik beda nasib. Nah, kalau yang satu ini gemilang. Kita kasih tepuk tangan buat Abdur. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kalian semua luar biasa, istimewa. Teman-teman, orang timur membicarakan tentang perkembangan teknologi. Aduh, sama seperti orang ateis berbicara tentang konsep ketuhanan. Sulit, mamen. Di kampung saya itu masih banyak orang yang tidak percaya kalau benda sekecil ini itu bisa memicu kecelakaan pesawat. Pernah saya tanya dengan bapak-bapak di pelabuhan, Om tahu tidak kalau benda ini bisa bikin pesawat kecelakaan? Ah, masa? Bagaimana bisa? Ah, bisa saja Om, kalau Om pegang ini barang kemudian tusuk pilot punya mata. Saya bersyukur sekali saya bisa kuliah di Malang. Paling tidak saya tahu bagaimana cara naik lift. Benda yang naik turun seperti itu di kampung saya ada. Tapi namanya timba sumur. Di sini dipakai angkut orang. Saya pertama kali lihat lift itu saya penasaran. Ini orang yang di atas tidak capek, dia tarik-tarik. Wih. Ketika semua yang di sini itu sudah bersistem dengan online, di tempat saya itu lain. Lain dari yang lain.
Buat akta kelahiran itu teman-teman, di sana itu gratis. Tapi karena masih manual, itu antriannya itu panjangnya Masya Allahu Akbar. Wey! Itu. Dan teman-teman jangan berpikir kantor pemerintahan di sana itu seperti di sini. Yang ruang tunggunya ada TV, ada AC, ada sofa. Di sana itu aduh mama sayang. Itu teman-teman, ini loket antrian. Depan loket antrian ini sudah halaman luas. Gersang, tidak ada apa-apa, yang ada hanya pohon-pohon. Orang antri itu berdasarkan pohon. Iya. Jadi petugasnya itu panggil orang tuh enak. Pak Martin ke nonong 1, ya masuk. Nona Ursula ke nonong 2, ya masuk. Nona Ursula, sudah selesai potong bebek kah? Ibu Marta, ini masih pohon kendonong, pohon asam nanti sebentar. Itu yang di pojok, yang di bawah pohon beringin itu. Kalian masuk saja, kalian kan sudah biasa nepotisme. Teman-teman, pemerintahan di sana itu mulai dikomputerisasi. Mereka datangkan komputer banyak. Tapi begitu komputer datang mereka bingung. Ini TV kok tidak ada antena? Kok dia punya remote huruf semua? Dan teman-teman, mindset kebanyakan orang timur termasuk keluarga saya, kami itu percaya kalau apa-apa yang rusak itu harus dipukul biar benar. Makanya kalau ada komputer yang rusak itu, komputer, kau kenapa rusak sekarang? Saya tidak bisa main soliter ini. Saya punya bapak itu kalau nonton TV tidak pernah pegang remote, dia pegang kapak. Itu TV mau buram, itu TV takut. Kau buram sudah, kau buram sudah. Saya Abdul, terima kasih, selamat malam teman-teman. Abdur, Ya, Om Indro. sebetulnya menurut saya bahannya enteng menurut saya. Walaupun tetap ada isi di situ, tetapi enteng, tetapi deliverynya bagus banget. Deliverynya itu yang susah dicari. Saya melihat ada konsistensi cara berpikir kamu, terutama cara berpikir orang timur. Kompor gas banget. Terima kasih Om Indro. Ya, Abdur. Ya Bang Radit. Ya, menurut gua malam ini keren banget. Terlepas dari itu semua tadi komentar yang bagus-bagus itu, kalau gua rasa lo sebagai komik telah memberikan contoh ketika lo udah nemuin perspektif tadi, point of view tadi. Ketika lo punya kacamata itu, lo dikasih bahan teknologi atau apapun, lo bisa melihat dengan sudut pandang yang orisinal dan milik lo sendiri. Beruntunglah lo udah punya itu dan mudah-mudahan makin lama makin keren. Thank you. Ya, terima kasih Bang Radit. Terima kasih banyak. Ini Abdur ini tampil terakhir teman-teman. Dan tampil terakhir itu tidak pernah gampang karena teman-teman udah duduk dari tadi, udah lihat begitu banyak komik yang lucu, tapi tetap bisa pecah. Jadi boleh kasih tepuk tangan sekali lagi buat Abdur. Luar biasa kakak. Jono. Ya, Usi bagus sekali malam ini ya. Hah? Usi itu nama orang timur. Itu buat cewek kakak. Ya mana saya tahu, saya orang barat. Komika yang satu ini punya banyak kemiripan dengan komika dari season sebelumnya, Be. Ya. Sama-sama orang timur. Wah, kalau di film dia berarti jadi jaga keamanan ya. Jangan gitu, Be. Cuman karena udah tobat sekarang jadi jaga lah hati jangan kau nodai. Iya. Bagus. Komika yang satu ini Betul. mendapatkan kategori artis dengan makeup ternatural. Keren. Siapakah dia? Kita panggil sama-sama. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, kalian semua luar biasa istimewa. Berbicara soal film yang paling berarti dalam hidup saya itu adalah film-film di masa kecil.
Karena memang pada waktu itu kita itu masih polos. Kita itu berpikir apa yang ada di TV itu kejadian, ada di kejadian nyata begitu. Saya dulu itu percaya kalau misalkan saya jadi anak baik, itu berarti ada Dewi Athena turun dari langit, kemudian kasih saya kekuatan jadi Senseiya. Iya. Tiap kali saya mandi hujan itu saya menatap ke langit. Wahai Dewi Athena, berikanlah saya kekuatan Shiryu. Pukulan naga air. 2 jam kemudian demam. Memang kami yang tinggal di desa ini teman-teman, kami itu yang berpikir itu terlalu polos. Kami berpikir dari apa yang kami lihat. Kami tidak seperti kalian yang banyak informasi. Saya kasih satu contoh ya. Di Waimena, Papua itu ada hewan yang dikasih nama sama orang Waimena itu dengan nama udang selingkuh. Itu dia. Jadi dia punya bentuk badannya ini udang, cuman depannya itu punya capit besar seperti kepiting. Orang Waimena percaya kalau hewan ini adalah hasil perselingkuhan dari udang dan kepiting. Saya tidak tahu alasan kenapa udang bisa selingkuh dengan kepiting. Mungkin udang kepingin warisan Krusty Krab atau apa begitu. Nah, biasanya jagoan-jagoan kalau mau serang itu mereka keluarkan kalimat ini. Terimalah seranganku ini, terimalah seranganku ini. Pertanyaannya sekarang, kalau penjahatnya tidak mau terima bagaimana? Terimalah seranganku ini. Ah, saya tidak mau. Terima seranganku ini. Saya tidak mau. Terima seranganku ini. Saya tidak mau, kau paksa-paksa saja dari tadi. Berkelahi itu yang tidak ada ujung pohon teman-teman. Tidak pernah menyelesaikan masalah. Paling tidak kalau teman-teman mau berkelahi itu bermanfaatlah seperti di Wiro Sableng. Iya, di Wiro Sableng itu teman-teman, yang saya paling ingat itu adalah tatonya 212. Weh, kami waktu SD dulu di timur sana itu belum keren kalau belum punya tato 212 pakai spidol. Woi, itu buat teman-teman saya yang warna kulitnya spidol saja sudah menyerah itu. Itu mereka pakai ini, mereka pakai getah jambu monyet. Mereka gosok. 212-nya kelihatan tapi dada luka semua. Kami itu yang sudah terbiasa, bahkan untuk kesenangan yang kecil itu kami harus berdarah-darah untuk mendapatkan. Dan teman-teman, begitu dia ke sekolah itu, dia pasti pegang begini. Kayak semacam sunat tapi di dada begitu. Kemudian ketemu ibu guru kan, Martin, kenapa kau dada? Ah tidak ibu, saya sedang kepanasan. Ah kau jangan tipu-tipu. Kau ada buat tato 212 toh? Ah, mama guru kau tahu? Iya, mama guru juga buat. Saya terima kasih salam. Terima kasih Tuhan. Abdur. Iya, Tante Feni. Iya. Penampilan kamu sih oke sebetulnya, cuman saya lebih suka penampilan minggu lalu. Hari ini mungkin kamu mulainya agak terlalu panjang, kamu prolognya menyapa audiens dan teriakan-teriakan. Emang masih deg-degan? Atau ingin membuat itu sebagai sebuah gimmick? Tapi overall sih it's okay. Ya, terima kasih Tante Feni. Iya, Abdur. Dari gue sih meng-highlight lo memberikan sebuah perspektif yang orisinal banget kalau buat gue. Gue kayak bertualang mendengarkan cerita lo gitu. Ada hal-hal baru yang gue temukan dari cerita lo. Sama gue suka pemilihan diksi lo, cara lo menggabungkan kata-kata sehingga terdengar lucu. Terima kasih Abdur, keren banget. Thank you. Tepuk tangan buat Abdur. Abdur dapat ini award untuk kategori apa? Tapi sebelumnya kita kasih tuh komentar Jono, lu tega banget sih sama Jono. Jono belum ngomong loh. Jono. Iya, Ari bagus malam ini, selalu bagus sih. Ari season 3 Pak. Saya cuma ada satu pertanyaan buat kamu ya. Kamu pernah naik kuda tanpa ada jok kulit itu yang kalau Pelana ya, bahasa Inggris saddle. Pernah? Saddle pagel sih. Tidak pernah. Kenapa? Ya tidak punya kuda saya. Berarti belum pernah ya? Belum. Ya udah, terima kasih.
Ya udah kalau mau dukungan. Oh ya Abdur dapat piala Dur. Silakan Dur. Ini sebagai make up paling natural. Bakal ada komika asal yang terkenal tuh dari asalnya tuh bakso Malang. Bakso Malang tuh asal mana kira-kira ya Be? Namanya aja udah bakso Malang. Ya dari Medan lah. Kita berikan tepuk tangan untuk Abdur. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Terima kasih banyak. Malang itu selain terkenal dengan bakso Malangnya, terkenal juga sebagai penghasil susu sapi murni. Kami anak timur yang tinggal di sana itu rajin bangun pagi, antri susu. Iya, soalnya itu adalah susu murni kedua yang saya minum. Yang pertama sudah dapat dari mama saya. Iya, dan desa saya itu gersang teman-teman, tidak ada susu sapi. Jangankan susu sapi, sapinya saja tidak ada. Bahkan saking gersangnya, kalau teman-teman bawa sapi ke sana, itu sapi berdoa biar jadi batu karang saja. Iya. Menurut saya teman-teman, Pulau Jawa ini suburnya itu overdosis. Iya, sampai Kus Plus tuh pernah buat lagu apa judulnya Kolam Susu. Liriknya yang begini, yang orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Ini karena Kus Plus dari Jawa. Kalau Kus Plus dari NTT, aduh mama sayangnya. Ini lagu pasti berubah. Jadinya orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tawuran. Iya. Dan selain itu teman-teman, kami anak timur yang tinggal di Malang itu, selain kami suka dengan susu sapi, kami itu juga suka dengan warung prasmanan. Ini bukan saja tempat makan buat kami, ini adalah tempat di mana bisa jadi ajang pamer-pameran. Yang pertama datang begitu kan ambil nasi, Gunung Semeru, penuh piring. Yang kedua datang tidak mau kalah, Gunung Kembar, 2 piring. Yang terakhir datang banting piring, nasi habis. Tapi sesuka apapun teman-teman dengan orang timur, tetap tidak ada makanan khas yang bisa dimakan. Jangankan makanan khas, makan sehari-hari saja kami susah. Iya, kami itu tidak ada waktu buat makanan khas teman-teman. Campur bumbu, campur bahan, campur tangan, campur kaki, tidak ada waktu. Tidak ada waktu. Mama saya kalau pikir untuk campur-campur bahan, makanan khas belum jadi, saya sudah mati duluan. Saya Abdur, terima kasih, selamat malam. Abdur, iya, saya ngelihat memang Abdur udah apa ya, udah menguasai banget, udah menguasai. Cuma nggak tahu kenapa, walaupun saya harus akui juga, Anda cepat sekali mengambil keputusan. Bagaimana ketika nggak apa kurang pecah terus ingat dengan, mama sayang gitu, kamu tahu betul bahwa itu akan pecah seperti itu. Jadi itu juga sensitivitas menurut saya. Dan itu yang terus harus dipupuk. Mudah-mudahan bisa ditangkap itu. Iya, Tapi secara keseluruhan kompor gas. Terima kasih Om Indro. Abdur, secara materi seperti biasa saya suka, tapi untuk sisi penampilan seperti juga beberapa peserta lainnya, saya melihat yang minggu lalu jauh lebih bagus. Sama satu lagi, kamu berbicara dengan sangat cepat sama seperti Sri ya. Kalau kamu mau tetap dengan gaya seperti itu, kamu saluran stres kamu adalah dengan banyak jalan-jalan, latihan nafas supaya apa? Supaya lebih panjang dan tidak terasa ngos-ngosannya. Itu aja. Iya tentu. Terima kasih. Tangan buat Abdur. Abdur ini selain jago stand up juga jago nyanyi. Oh gitu? Dia ini boy band. Apa nama boy bandnya apa? NTT 48 ya? Materi minggu lalu, Be. Materi minggu lalu dong itu. Gimana John? Apa John? Ya Ubur, kamu lumayan apa dia oke minggu ini. Ubur. Tapi saya masih ada kesulitan dengan logat kamu, sama seperti Ari Kriting yang tahun yang lalu sama sekali nggak ngerti. Tapi saya mau kasih kamu kompor pangsit.
Kompor pangsit. Beda ya, kalau kompor yang lain beda, memang khusus untuk pangsit beda. Ada nanti. Oh, ada lagi nanti. Tenang aja bro. Udah Nas. Udah, oke, udah. Gue pikir lu masih mau Kompor berantem sama dia. Kalau mau dukung Abdur langsung aja SMS ke sini. Siapa tahu Abdur terpilih menjadi komika favorit di Suci minggu depan. Kalau Abdur masih bertahan tidak close mic tentunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Abdur. Komika yang pertama untuk di putaran kedua ini berasal dari timur. Kita banget sama-sama. Abdur. Ini dia, Abdur. Jaya Indonesia. Sebagai anak nelayan dari Lamakera, saya melihat Indonesia itu seperti kapal tua yang berlayar tak tahu arah. Arahnya ada, hanya nahkoda kita yang tidak bisa membaca. Mungkin dia bisa membaca, tapi tertutup hasrat membabi buta. Hasrat hidupi keluarga, saudara, kolega, dan mungkin istri muda. Indonesia itu memang seperti kapal tua dengan penumpang berbagai rupa. Ada dari Sumatera, Jawa, Madura, Sumbawa hingga Papua bersatu dalam Nusantara. 6 kali sudah kita ganti nahkoda tapi masih jauh dari kata sejahtera. Dari dulu teman-teman, dari teriakan kata merdeka sampai sekarang, fallback dong kakak. Nahkoda pertama, sang proklamator bersama Hatta, membangun dengan semangat Pancasila dan terkenal di kalangan wanita. Ia pernah berkata mampu guncangkan dunia dengan 10 pemuda, tapi itu kan kurang 1 untuk tim sepak bola. Kalau begini kapan baru kita ikut Piala Dunia? Nahkoda kedua, 32 tahun berkuasa. Datang dengan program bernama Pelita. Bapak pembangunan bagi mereka, bagi saya tidak ada bedanya. Tidak ada. Penumpang bersuara berakhir di penjara atau hilang di lautan tanpa berita. Beda dengan Dodit Mulyanto, hanya modal biola saja terkenal di Indonesia. Nahkoda ketiga, sang wakil yang naik tahta, mewarisi pecah belahnya masa Orba. Belum sempat menjelajah samudra, ia terhenti di tahun pertama. Dibanggakan di Eropa, dipermainkan di Indonesia. Jerman dapat ilmunya, kita dapat apa? Antrian panjang nonton filmnya. Nahkoda selanjutnya, sang kiai dengan hati terbuka. Ia terhenti dalam sidang istimewa ketika tokoh-tokoh reformasi berebut istana. Potong bebek saja, gitu aja kok repot, kata Gus Dur featuring Ursula. Nahkoda kelima, nahkoda pertama seorang wanita. Dari tangan ibunya bendera pusaka tercipta. Kata bapaknya, berikan aku 10 pemuda, tapi apa daya itu di luar kemampuan ibu beranak 3. Kalau mau 10 pemuda, ambil saja dari followersnya Raditya Dika. Cemungut ya kakak. Nahkoda ke-6 bagian A. Kenapa bagian A? Sengaja biar tetap pada rima A. 2 pemilu mengguli perolehan suara, 2 kali disumpah atas nama Garuda. Tapi itu hanya awal cerita. Cerita panjangnya terpampang di banyak media. Lapindo, Munir, Senturi, Hambalang, kami menolak lupa. Kini ia telah hadir di sosial media, mungkin bermaksud mengalahkan Raditya Dika. Setelah 4 album yang entah seperti apa, mungkin dia akan membuat film Malam Minggu Istana. Teman-teman, kini 2014 telah tiba. Saatnya kita kembali memilih nahkoda. Pastikan dia yang mengerti Bhinneka Tunggal Ika, bukan boneka milik Amerika.
Dia yang mengerti suara kita. Suara kalau Indonesia bisa. Bukan suara aita kata ya atau fallback dong kakak. Inilah cerita kapal tua kita. Ada yang tidak percaya? Ada, sudah kalian percaya saja. Teman-teman, mungkin di antara kita di sini itu ada yang sedang merindukan masa-masa Orde Baru. Kemudian mulai pakai kaos dengan stiker atau stiker yang gambar sang jenderal 32 tahun. Gambar posenya dia sedang begini. Saya tidak tahu ini gaya foto macam apa ya, tapi kalau dilanjutkan, iya, tidak tahu ini gaya foto macam apa, tapi kalau dilanjutkan mungkin jadinya begini. Iya. Dan yang lebih menarik itu adalah tulisannya. Tulisannya apa? Pie kabarele, sepenak zamanku to, iyo keles. Saya heran pembangunan itu selalu dibeda-bedakan. Selalu dibeda-bedakan. Padahal kita ini kan satu ibu pertiwi teman-teman. Satu ibu pertiwi. Saya tuh terkadang berpikir itu dengan frasa ibu pertiwi. Kalau memang kita satu ibu pertiwi begitu. Apakah memang dulu tuh ada seorang perempuan kemudian yang melahirkan pulau-pulau di Indonesia kah? Ya jadi kamar bersalin begitu. Lampu terang, follow spot di mana-mana begitu. Kemudian ibu pertiwi berbaring. Ya ibu per, ini panggilan akrab ibu pertiwi ya. Ya ibu per, tarik napas dalam-dalam ibu terus, iya terus kuat terus, kepalanya sudah keluar, oke, iya Sumatera. Sumatera lahir dan itu adalah pulau yang paling susah lahir karena gunungnya paling banyak. Itu ibu pertiwi sampai robek-robek itu. Dan mungkin setelah itu Kalimantan lahir, Jawa lahir, Bali lahir, dan pulau-pulau di bagian Indonesia Timur itu lahirnya paling terakhir. Ya ibu per, tarik napas dalam-dalam ibu, terus ibu, ya terus sedikit lagi ya kepalanya sudah keluar. Oke, iya listrik mati. Begitulah cara kami lahir, makanya wajar kalau kami gelap-gelap. Saya Abdul, terima kasih, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya Abdur. Ya Om Indro. Saya jujur aja dari pertama juga hampir kayak tadi gitu. Ini kapan kamu komedi nih? Saya lihat kamu bersemangat. Bagus, bukan saya bilang nggak bagus, tapi jangan sampai lupa ini stand up komedi. Iya, Om Indro. Tadi saya pikir kamu udah mulai, wah konsolidasi nih. Juga jangan lupa bahwa kamu bersaing dalam stand up komedi. Jadi untung saja mulai sepertiga ke belakang kamu sudah mulai kembali lagi dengan komedimu. Abdur, kompor gas. Terima kasih Om Indro. Iya Abdur. Ya Bang Radit. Itu 5 menit lagi lebih lama lo bakar ban kayaknya tadi ya. Ya seperti yang kemarin ya kita ketemu kan, kita ngobrol gitu dan sama kayak yang gue bilang kemarin, gimana caranya supaya tadi lebih banyak hahanya dibanding wihnya itu gitu. Meramunya itu yang kita harus cari. Gue tahu lo punya keresahan, gue tahu lo butuh menyampaikan ini gitu. Tapi ketika kita bicara dalam konteks stand up komedi, gimana kita membungkusnya dalam sebuah komedi gitu, sebuah hal yang bisa memacu tawa. Itu emang PR yang harus kita cari sama-sama gitu. Cuma sebagai sebuah pertunjukan, itu tadi keren banget. Ada permainan intonasi lo, dramatisasi dengan lo cuman dilampuin gitu doang. Untung ada lampunya, kalau gelap gue gak tahu deh. Dan gimana cara emosi lo dari mata lo udah kelihatan gitu, lo bersungguh-sungguh ngomongin ini. Buat gue ini adalah malam yang indah buat stand up komedi karena Adit tadi tampil di sini, lo tampil di sini. Hanya di stand up komedi adalah orang-orang seperti kalian bisa didengarkan. Terima kasih Bang Radit. Makanya lo keren banget hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Radit. Abdur, secara garis besar gue setuju sama Mas Indro dan juga Radit. Tetapi ya satu hal yang gue bilang lu keren banget adalah lu merangkai sedemikian kalimat, beberapa banyak kalimat yang berima
konstan, nggak kepleset, nggak belibet, lancar, penuh perasaan, dan gue yakin itu keluar dari hati lo yang paling dalam. Dan kalau dari sisi penampilan, kalau bicara penguasaan panggung, penampilan lo, cara lo mengatasi nervous, cara lo menaklukkan audience, super. Terima kasih Tante Feni. Oke, tepuk tangan sekali Terima lagi kasih banyak. untuk Abdur. Dan ini dia dari kubu gue, ini dia adalah Abdur. Assalamualaikum. Ini mana kabar saya? Setan. Zawin, aduh mama sayang. Kemarin teman-teman di Eco Park begitu. Itu saya, Zawin dan Lian itu naik perahu. Kemudian saya sedang bantu untuk ini perahu mendarat di dermaga begitu. Mendarat lagi. Menepi di dermaga begitu kan. Saya sedang tahan tarik tali. Zawin di belakang tuh yang dorong-dorong. Kemudian dia joget-joget macam Hifsi dengar suara dangdut itu. 1 jam saja, 1 jam saja, 1 jam saja. Itu tidak sampai 1 jam. Baru 1 menit kami bertiga sudah berenang dengan mujair. Iya. 3 jari saya robek kena kayu. Kemudian handphone saya rusak. Zawin itu cuma sepatunya saja yang basah. Saya beli ini sepatu itu karena demi dia. Biar dia bisa pinjam saya punya sepatu. Sudah begitu dia hina-hina kalau saya punya sepatu KW. Dia tidak sadar kalau yang dia pakai juga sepatu KW. Dia tidak sadar. Saya kasihan dengan dia. Anak pesantren. Tapi ini kan show. Masa mau pakai bakiak? Kau mau show, mau petarawe? Dan teman-teman, dari semua finalis yang ada, Zawin itu adalah finalis yang orang yang paling suka hilang. Dia tiap kali diajak syuting VT pasti hilang. Kreatif sudah kumpul kami 6 orang ini. Kemudian menjelaskan, Abdur nanti kau jadi nelayan, Dodit nanti kau jadi petani, Zawin nanti kau jadi... Zawin jadi hilang. Saya takutnya nanti dia nikah begitu. Ya saudara Zawin Nur Ikram bin Kosasi, saya nikahkan Anda dengan Fulanah binti Fulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan Zawin. Undangan ada yang lihat Zawin? Zawin bahkan belum nikah pacarnya sudah jadi janda. Zawin kalau jadi aktivis 98 tidak perlu diculik. Tidak perlu. Ajak saja syuting, nanti hilang sendiri. Tapi saya itu kagum dengan Zawin. Zawin itu pintar sekali kalau mengaji. Cuman jarang sholat. Iya. Jarang sholat. Di sini saja anak pesantren, di hotel anak setan. Dia itu pintar sekali mengaji. Saya itu tidak seberuntung seperti dia begitu. Saya dulu kalau mengaji itu saya lingkungan nelayan, makanya saya kalau belajar mengaji itu orang-orang di sana keras-keras. Mereka suka marah-marah begitu. Guru ngaji saya itu kalau saya baca alat saya salah-salah begitu dia pasti langsung marah. Abdur, dasar bonggol. Saya tidak tahu ini kosakata bonggol ini dari mana. Mungkin aslinya itu kata bodoh, cuman karena di bodoh itu huruf D diapit oleh 2 huruf O, jadi hukum bacaannya beda begitu. Iya. Dasar bonggol, baca ayat saja salah padahal makan ikan banyak. Saya dulu terima-terima saja, tapi sampai sekarang baru saya berpikir, apa hubungannya makan ikan banyak dengan bisa mengaji? Orang Arab saja itu tinggal di gurun teman-teman. Jangankan makan ikan, laut saja jauh. Ya. Dan makanya teman-teman jangan percaya kalau ada yang bilang apa makan ikan itu bisa buat pintar. Tidak selalu, ikan itu adalah hewan yang paling gampang ditipu. Iya. Teman-teman, mata kail itu dari dulu itu modelnya cuma begini. Ini dari zaman Bahtera Nabi Nuh ini. Begini. Tapi ikan itu selalu makan. Dia selalu makan. Mungkin dia jalan-jalan begitu berenang-berenang, dia lihat mata kail. Ah, barang ini kan saya pernah lihat. Di mana ya? Di mana ya?
Karena penasaran dia berenang keliling-keliling itu mata kail. Berenang keliling-keliling tetap pikir, ini barang saya ketemu di mana ya? Saya pernah lihat di mana ya? Akhirnya saking penasarannya, dia sentuh itu mata kail. Tapi karena ikan tidak punya tangan, dia sentuh pakai mulut. Hidup berakhir jadi pepes. Dijual di warung-warung, ditanya, karo apa mas? Teman-teman di sini ada yang tahu bubu. Bubu itu perangkap ikan yang dibuat dari bambu. Nah, itu gambarnya. Ikan itu kalau masuk ke dalam situ itu tidak tahu lagi jalan keluarnya lewat mana. Dan benda ini juga sudah ada dari Sumpah Palapa Majapahit. Tapi ikan tetap tidak tahu jalan keluar. Dia mungkin berenang-berenang begitu, dia lihat bubu. Kemarin saya punya saudara 2 ekor masuk ke situ tidak pulang lagi. Jangan harap hari ini saya mau tertipu. Tapi sabar. Saudara 2 ekor yang tidak punya otak. Barang begitu saya tidak tahu. Padahal kan ini gampang. Tinggal masuk lewat sini, terus lewat sini, kemudian. Aduh, jadi pepes lagi. Begitu ada temannya lewat begitu, set. Weh, sirip miring. Ini buli-bulian di antara ikan. Weh, sirip miring, kau buat apa di situ? Tidak, ekor bengkok. Ini dia balas. Tidak, ekor bengkok. Saya kena perangkap ini, tidak tahu jalan keluar. Dasar kau sirip miring tidak punya otak. Itu tuh gampang. Tinggal kau lewat sini kan. Kemudian kau lewat sini. Kemudian apa saya bilang, ekor bengkok? Selamat karo apa mas? Teman-teman, di Larantuka di tempat saya itu sudah ada program penghijauan dari dulu. Tapi tidak pernah berhasil karena minyak tanah di sana itu mahal. Jadi orang-orang tetap potong pohon untuk jadi kayu bakar. Pilihannya cuma 2 orang-orang di sana, mau keluarga yang tetap hidup atau ini pohon yang tetap hidup. Makanya saya pikir kalau mau buat program begitu, itu dibuat program yang beda. Dibuat program yaitu pohon menjadi keluarga. Jadi nama-nama pohon itu kasih masuk dalam kartu keluarga. Ya Bapak Martin dan Ibu Marta, ini selain anak 5 orang kami kasih masuk Cemara, Pinus dan Kedondong. Rawat mereka baik-baik sampai mereka bisa hidup mandiri ya. Itu begitu ada tetangga yang potong Kedondong, Pak Martin keluar. Woi, jangan potong itu Kedondong. Itu saya punya anak itu. Maaf Pak Martin, saya tidak tahu. Kalau itu beringin di sebelah bagaimana? Wah, itu beringin juga jangan dipotong. Backingannya kuat itu. Saya Abdul, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak. Iya, Abdur. Iya, Bang Radit. Selamat malam. Malam. Iya, ini ledekan lo antara Zawin dengan diri lo tuh seru banget buat dilihat ya. Kalian terlihat saling benci satu sama lain, saling kesal satu sama lain. Kalau ini film drama Korea, bentar lagi kalian berciuman. Yang gue suka dari lo, selain ada dimensi baru lagi yang gue lihat, lo memainkan observasi dengan berpura-pura jadi ikan tadi. Itu gaya lo yang baru gue lihat pada malam hari ini. Dan fresh aja gitu, senang dan segar ngelihat lo ngelakuin itu. Keren. Terima kasih Bang Radit. Abdur. Iya Tante Feni. Harus diakui bahwa cara kamu lebih rileks. Setiap materi masing-masing beat itu bisa diikuti dengan cukup jelas, lebih santai. Durasi waktu kamu agak kelewatan juga banyak, sementara Zawin kurang. Tapi sedikit mungkin kamu lebih unggul dari Zawin. Terima kasih Tante Feni. Itu dia jagoan gua, Abdur. Tuh lihat be, ini namanya Abdur, jagoan lu undur-undur nih. Ini di sini nih ada Taisan yang mungkin akan komentar. Halo Abdur, apa kabar? Selamat malam. Baik, malam. Yang pertama, you're terkenal now, you're famous, so jangan beli KW ya. Asli, Zawin saja yang tipu-tipu. You buy the real one, beli asli, oke? Beli asli ini KW. Asli KW. Ya, jangan beli KW. Never be a copycat, oke? Kopi susu boleh, apalagi kopi
Terbruk lebih mantap. Oh. Tubruk. Yeah. Crushing coffee. Tubruk. Yeah. Copycat. Yes. Tahu kopi yang ngeselin, Tyson? Gak tahu. Kau pikir saja sendiri ya. Dari dia, mungkin sudah tahu siapakah komika berikutnya? Abdur. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah datang ke sini. Kalau orang ateis itu tidak percaya Tuhan, saya itu orang yang tidak percaya iklan. Iya. Alasannya sederhana, karena memang iklan itu yang bawa bukan Nabi dan Rasul. Iklan itu teman-teman suka tipu-tipu, sumpah. Dulu saya waktu masih di NTT itu saya lihat iklan Pantai Ancol itu bagus sekali. Bersih, begitu saya datang ternyata itu Pantai Ancol itu kotornya itu macam orang tidak pernah sikat gigi pakai zak gitu. Lumayan 1 poin. Iya teman-teman, itu kotor. Kenapa yang tidak diiklankan itu kenapa tidak di pantai kenapa yang ini tidak pakai zak ini begini nih? Kenapa yang diiklankan itu tidak pantai-pantai yang ada di timur? Pantai di sana itu kan bersih-bersih. Itu teman-teman, selain buat wisata, pantai di sana itu dipakai untuk penyembuh luka. Jadi kami di sana itu punya tradisi 3 hari setelah sunat itu bapak bawa kami mandi di laut. Itu nanti bapak tunggu di pasir begitu kan, baru suruh kami yang mandi. Itu pertama tuh masuk air itu kami semangat, masuk air semangat. Begitu air sudah sampai sini, itu jalan mulai pelan-pelan. Makin lama makin jinjit. Itu mata tidak berani lihat ke bawah teman-teman, mulai lirik kiri kanan, semacam tidak rela ini casing baru kena air itu. Maklum teman-teman, tidak ada garansi toko. Tidak ada. Itu mulai lirik kiri, lirik kanan, lihat bapak di belakang. Apa kau lihat? Kasih tur itu pantat. Iya bapak. Itu waktu kena air teman-teman, itu macam Maici level 2. Pangkat 16. Pedis. Itu mengkerut, itu macam lintah kita kasih garam itu. Kerut. Tapi itu cuman pertama. Habis itu kita berenang-berenang, santai begitu, pulang-pulang sembuh. Tradisi ini tidak mungkin terjadi kalau kita buat di Pantai Ancol. Tidak mungkin, habis sunat kita berenang di Pantai Ancol begitu, berenang-berenang, asik, pulang-pulang, hilang. Hilang. Iklan itu memang suka tipu-tipu. Apalagi teman-teman kalau dapat iklan yang banyak bonusnya, tapi bintang-bintang kecil di bawah juga banyak. Saking banyaknya ada bintang di dalam bintang itu. Itu apa? Bintang pertama biasa tulis, harga belum termasuk PPN 10%. Pajak pertambahan nilai untuk barang dan jasa di Indonesia. Di Indonesia itu, jasa pendidikan itu tidak masuk dalam PPN, tidak kena PPN. Tapi barang pendidikan, sepatu, seragam, buku, tas, itu kena PPN. Ini sama seperti tidur itu gratis, tapi kalau tutup mata bayar. Jadi kita kalau tidur tuh buka mata saja begini. Lama-lama begini kan sakratul maut kita. Sudah begitu, bintang kedua ditulis apa? Syarat dan ketentuan berlaku selama persediaan masih ada. Ini kata kalau sudah muncul, ini berarti sudah mulai tipu-tipu. Iya, karena kita tidak pernah tahu berapa banyak yang dia sediakan. 1 biji kan juga masuk persediaan. Jadi kalau kalimat ini sudah muncul, ini sudah mulai tipu-tipu. Tapi uniknya di bintang 3 dia tulis, hati-hati penipuan. Kau gila? Kan tadi saya baru ditipu. Itu sama seperti ada nyamuk terbang begitu, kemudian dia terbang ke telinga kita begitu, kemudian dibisik-bisik. Abdur, hati-hati, di sini banyak nyamuk. Terus kau apa? Kau komodo jablay kah? Saya Abdur, terima kasih, selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak. Hai Abdur. Ya Mbak Feni.
Ya seperti biasanya kamu hadir dengan kecerdasan kamu, ada sesuatu pesan yang kamu sampaikan, sebuah kritik yang mengena gitu. Tapi kenapa hari ini agak belibet? Karena selain tidak pakai itu, Zak. Iya, tahu agak kering begitu. Oh. Iya. Habis ini minum yang banyak, ada putaran kedua, saya harap kamu bisa lebih baik lagi. Tapi yang sekarang sih. Terima kasih Tante Feni. Abdur, iya ya, menarik sekali saya ngelihat Abdur ya. Kali ini saya melihat kamu mulai bermain dengan analogi gitu ya, mencontohkan ini kayak gini seperti anu, ini seperti anu, dan itu menarik sekali. Kompor gas. Terima kasih Om Indro. Abdur, walaupun over, tapi dia keren banget ya, Babe. Coba bro, bisa kasih komentar ke Jempol di atas. Terima kasih. Komika yang satu ini berasal dari timur. Ini dia. Abdur. Asik-asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman, terima kasih banyak. Ketika Jakarta itu punya Persija Jakarta, Malang punya Arema Malang, Kupang itu juga punya. Namanya Persatuan Sepak Bola Kupang. Disingkat PSK Kupang. Coba, betul ini, beta swear, memang ada. Memang ada. Iya, dan Persija itu punya julukan apa? Macan Kemayoran. Arema punya julukan Singo Edan. PSK Kupang ini julukannya apa gitu? Komodo Jablay kah? Tapi teman-teman, anak timur tidak bisa dipungkiri kalau anak timur kebanyakan dari kami itu memang rata-rata hebat main bola. Kalau ada yang tidak hebat main bola, paling tidak dia hebat bicara bola. Oh, anak timur kalau bicara bola itu macam kerusuhan begitu. Aduh mama sayang, kemarin kita bermain bola itu kenapa tidak disiplin jaga pos? Pertahanan hancur, serangan tidak kuat, bunuh diri sampai 5. Itu orang lain yang dengar itu tuh, wih anak NTT ada perang lagi nih. Di kampung saya itu, kalau kita bermain bola itu, kita tidak pernah berpatokan pada waktu 2 kali 45 menit. Permainan bolanya akan berakhir ketika sudah terjadi baku pukul. Tiap hari begitu, baku pukul baru pulang. Baku pukul baru pulang. Sampai-sampai kalau ada orang tua yang cari dia punya anak begitu. Martin, pulang. Sudah malam ini. Ah sabar mama, belum baku pukul ini. Martin cepat sudah. Kau belajar besok sekolah pagi. Ah iya mama, sedikit lagi. Tinus kau ke sini. Maaf ya kawan, saya pun mama sudah panggil. Saya pulang duluan. Begitu. Di Malang itu teman-teman, saya sering suka sekali nonton Arema di stadion. Dan Aremania itu di sana itu sudah mulai ada kubu-kubunya. Jadi ada Aremania Tribun Utara, Tribun Selatan, Tribun Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, woi macam-macam. Macam-macam. Iya. Akhirnya saya berpikir, kayaknya saya juga harus buat kubu sendiri. Saya kasih nama Aremania Tribun Tenggara Timur Laut. Yang lain bawa terompet, kami bawa kompas. Ini Tenggara Timur Laut di bagian mana? Begitu dapat tempat duduk ada yang protes. Di sini bukan Tenggara Timur Laut, di sini ini Selatan Barat Daya. Akhirnya harus cari lagi. Begitu dapat tempat duduk yang benar, pertandingan sudah bubar. Tapi teman-teman, paling tidak enak tuh kalau kalian nonton dari Tribun Timur. Karena kalau di Tribun Barat itu nonton pakai lampu, cahaya terang, kelap-kelip di mana-mana. Tapi di Tribun Timur itu masih gelap, listrik tidak ada. Tidak ada. Di Tribun Barat itu dikasih kursi, dikasih sofa, makan enak-enak. Tapi di Tribun Timur itu masih beralaskan tanah, makan seadanya. Bahkan orang dari Tribun Barat itu berteriak ke Tribun Timur, "Woi, kalian yang di Tribun Timur, sabar saja, nanti kami bangun kursi di situ, kami kasih makan enak." Tapi sampai pertandingan berakhir tidak ada yang datang.
Saya Abdul, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, Abdur, awal bahwa Abdur walaupun dikasih tema misalnya sekarang olahraga, tetapi tetap ada budaya di situ, tetap ada potret daerah di situ, tetap ada satir di situ, tetap ada hal yang mengingatkan kita terhadap sesuatu, ketawa tetapi kecut ya, ketawa tetapi sedih. Dan itu kekuatan kamu. Dan kalau kompor, kamu ya kompor gas lah. Ya, terima kasih Om Indro. Ya, Abdur. Dari minggu-minggu sebelumnya konsisten, sesuai banget dengan persona kamu, yang kamu omongin itu selalu lucu, tapi selalu mengkritik. Jadi buat gue secara konsisten lo keren banget. Terima kasih. Thank you. Bang Radit. Masih membicarakan tentang kota Jakarta, tolong tepuk tangan untuk Abdur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Jangan dijos Nanti kayak Zawin juara 3. 3 besar kemarin teman-teman, saya punya bapak datang. Sekarang di grand final itu saya punya bapak datang lagi. Tapi bawa lengkap keluarga. Ada saya punya mama. Iya. Ada saya punya kakak Jones, kakak pertama. Kemudian ada saya punya adik Mona Lisa, anak keempat. Iya. Kami ini seperti acara termehek-mehek mencari keluarga yang hilang. Iya, di akhir-akhir dikumpulkan begitu. Kemudian teman-teman, saya punya adik Mona Lisa ini, dia bidan desa. Dia datang ke sini, itu dia izin ke kepala puskesmasnya, itu katanya bilang, Pak saya izin ke Jakarta dulu, saya punya kakak ada wisuda. Sekarang saya mau bilang, Bapak Ola, kepala puskesmas desa Wewadan, Bapak pegawai satu ada datang bolos datang ke sini. Saya tidak wisuda, Bapak, memang dia saja yang kepingin masuk TV. Kalau ada ibu-ibu yang melahirkan itu suruh naik kapal datang ke Jakarta saja. Kalau kapal tidak ada, tahan-tahan saja dulu di situ. Iya, saya punya mama ini beda lagi. Saya punya mama ini guru SMP. Kemudian ketika teman-temannya beliau tahu kalau beliau mau datang ke sini, itu titip pesan begitu. Ibu nanti kalau di sana itu kalau ada kamera yang sorot begitu, dada-dada buat kami, dada-dada di kamera sedikit begitu. Aduh mama sayang Ini saya kasih tahu guru-guru dilarang tuh, saya cuma mau kasih tahu. Saya punya mama datang itu nonton dia punya anak, bukan kuntilanak. Dada-dada di kamera. Baru saya punya mama juga, begitu datang begini bingung. Mau dada di kamera yang mana? Kamera ternyata ada banyak. Di depan ini ada 3. Di belakang situ ada 2 tersembunyi. Di samping sini ada 1, di atas ada 1. Belum lagi ini kamera yang pakai tongsi sini. Saya punya mama bingung. Mau dada di kamera yang mana? Tadi beliau bisik-bisik ke saya. Anak, tadi mama sudah dada ke kamera. Kamera yang mana? Kamera yang di depan pintu. Itu CCTV. Anak, itu bukan Kompas TV itu. Bukan. Kalau begitu kita nonton itu di mana? Nonton di Polda Metro Jaya. Teman-teman, data dari Polda Metro Jaya tahun 2011, Jakarta ini adalah daerah dengan tingkat kriminalitas paling tertinggi. Paling tinggi di Indonesia. Dan tahun ini itu terancam menjadi lebih tinggi lagi kalau saya tidak juara suci 4. Teman-teman, saya punya keluarga datang 4 orang, berarti kapak di luar ada 4 bis. Di bawah bangku situ itu memang ada simpan parang. Beliau ada tunggu momen itu. Iya. Dan teman-teman, Indonesia itu memang terlalu terpusat di Jakarta, Pencuri, bahkan makanya kejahatan tuh juga datang ke sini begitu. Pencuri itu teman-teman di timur itu dapat tangkap itu pasti dapat pukul sampai busuk. Busuk.
Pencuri di sini itu dapat foto, dapat syuting, wawancara, masuk TV, masuk penjara fasilitas mewah. Makanya anak-anak timur di sana tuh pikir-pikir, kita pencuri yang sama, tapi kok kita tidak pernah masuk TV ya? Kita pencuri di Jakarta saja. Akhirnya mereka datang ke sini, pencuri di sini, dapat tangkap, alhamdulillah. Dipukul sampai busuk juga. Sampai busuk. Sampai busuk. Karena apa? Kenapa mereka tidak masuk TV? Karena mereka ini bukan pencuri yang berijazah. Iya. Akhirnya mereka pulang ke timur lagi untuk sekolah. Tapi mereka tidak sadar di timur itu sekolah juga susah. Jadi sama saja begitu. Dan media-media di Jakarta itu teman-teman itu isinya itu keluhannya orang Jakarta saja. Media-media di Indonesia isinya keluhan orang Jakarta. Kami di timur sampai tahu keluhan kalian di sini begitu. Saya heran begitu. Iya, polusi, banjir, macet, mencer, macam-macam. Macam-macam gitu. Dibilang banjir, kelebihan air itu diliput. Kami di sana kekurangan air itu luput. Luput. Banjir begitu, banjir datang tiap tahun dibilang melumpuhkan ekonomi. Saya kasih usul ya, biar itu ekonomi tidak lumpuh. Tiap kali banjir datang buat pasar terapung macam di Banjarmasin. Iya. Jadi tiap kali banjir datang begitu semua pakai sampan mulai berjualan. Dayung-dayung, keliling komplek, di pangkalan ojek ada David cuci-cuci sampan. Begitu. Itu tuh perdagangan jadi efektif. Karena orang-orang mau tawar-menawar itu akan pikir-pikir. Om, itu baju berapa? 100.000 ade. Terlalu mahal, 50.000 saja. Tidak bisa ade, pasnya ada 80. 50, tidak bisa ade 80. Ya sudah saya kasih tinggal. Ade, tidak apa-apa, 50. Kenapa tidak bilang dari tadi? Ini saya dayung lagi. Dayung lagi. 10 kali tawar menawar, pulang-pulang lengan putus. Metode pura-pura pergi itu tidak bisa diterapkan di pasar terapung, tidak bisa. Apalagi kalau banjirnya pas deras begitu. Ade, mari sudah 50.000. Sudah mari, iya 50.000, 30.000. Ya sudah gratis ini. Bukan begitu om, bukan saya tidak mau ke situ. Ini sudah terbawa arus ini. Teman-teman tahu gedung Kementerian Desa Tertinggal itu ada di mana? Ada di Jakarta. Fungsinya apa? Itu sama seperti kita buat orang-orangan sawah, taruh di laut. Buat apa? Mau usir paus pakai orang-orangan sawah? Ya. Maksud saya, tempatkan segala sesuatu itu berdasarkan fungsinya. Kementerian Desa Tertinggal ya taruh di desa tertinggal begitu. Taruh di desa tertinggal. Kalau taruh di Jakarta, tiap pagi dia bangun buka jendela begitu, dia buka, wah bangunan sudah banyak, gedung sudah banyak, wah Indonesia sudah maju. Kalau taruh di desa tertinggal begitu buka jendela, ini jendela di mana ini? Saking tertinggalnya di jendela saya tidak ada. Iya, mungkin itu karena memang namanya Kementerian Desa Tertinggal, jadi menterinya di sini, desanya ditinggal. Saya Abdur, terima kasih, selamat malam teman-teman, terima kasih banyak. Selamat malam. Malam Bang Radit. Biasa aja dong. Abdur, hari ini lo terlihat seperti orang timur yang salah masuk toko baju. Itu gak pas banget sama lo, sumpah. Gak pasnya tuh kayak melihat politikus yang jujur. Wih gila, keren gue. Asik. Oke lah. Asik. Gila. Itu nulisnya semalaman tuh politikus yang jujur. Gue hari ini tidak akan terlalu mengkritisi lo, tidak akan melihat hal apa yang jelek dari lo, karena gue masih pengen hidup. Halo keluarganya Abdur.
Masih banyak yang saya ingin lakukan di dunia ini. Tolong ampuni saya. Gue ngerasa gini, gue sih suka dengan perspektif lo. Gue merasa kurang koheren aja, kurang bulat sebagai sebuah set gitu, kurang utuh gitu. Sisanya balik lagi tetap ke lo, apa yang lo rasain, apa yang lo alami, selalu seperti itu pandangan lo terhadap Jakarta dan tetap menjadi nyata sama diri lo. Cuman itu aja, terasa kurang bulat gitu. Thank you Abdur. Terima kasih Bang Radit. Ya Abdur, Ya Tante Feni. saya setuju dengan Radit. Kamu memang aneh dengan baju itu. Kekuatan kamu memang di kritik sosial ya. Ketika kamu mengkritisi sesuatu dan itu betul-betul menyentuh sekali gitu. Agak susah sebetulnya menjuri kalian berdua pada hari ini karena kalian berdua adalah komika yang cerdas. Tetapi kamu... Hal yang juga salah satu menjadi kekuatan kamu adalah Mama sayang. Nah, itu adalah gimmick kamu yang menjadi kekuatan kamu. Terima kasih Tante Feni. Abdur. Ya Om Indro. Iya. Saya melihat juga memang kamu kelihatannya terlalu lama di depan dengan berbicara yang bukan tema. Tetapi ketika kamu masuk ke tema, saya melihat kamu ada keistimewaan tersendiri juga dalam tema itu. Walaupun sedikit, kamu benar-benar mengingatkan kita orang-orang yang ada di kota besar yang namanya Jakarta ini, bahwa ada kota-kota yang lain yang tidak semegah dan tidak sesemrawut juga Jakarta. Saya pikir imbang ya. Saya setuju sama Feni Rose bahwa kita memang harus mati-matian menilai kalian berdua. Abdur, kompor gas. Terima kasih Om Indro. Siapakah dia? Abdur. Sebenarnya teman-teman, sebenarnya itu dari zaman 5 besar itu saya punya bapak sudah datang di Jakarta. Tapi beliau tidak datang nonton saya di Balai Kartini, malah ikut pengajian seorang Habib di Depok. Aduh bapak sayang Film-film di Indonesia tuh mendiskriminasikan orang timur sebenarnya teman-teman. Iya, orang timur itu, misalkan kita ambil contoh Iko Uwais gitu. Iko Uwais kalau mau main film berperan jadi orang timur itu gampang. Tinggal jemur dia di panas, pakai baju merah, celana biru, sepatu hijau, goyang-goyang bombastik, selesai. Selesai. Tapi kalau orang timur mau jadi Iko Uwais itu susah. Kalaupun main dengan Iko Uwais ya paling jadi penjahat. Tukang pukul, pegang parang kemudian, kau stop tipu-tipu saya. Begitu. Makanya saya tuh lebih suka jadi penyanyi teman-teman. Saya cita-cita sekali kepingin seperti kakak Glenn Fredly begitu. Kalian lihat sendiri kan suara saya tadi bagus sekali kan. Dan kakak seperti kakak Glenn. Karena dulu waktu saya kelas 2 SMA itu teman-teman. Lagu Glenn yang Januari itu terkenal sekali di kota Kupang. Itu satu kota Kupang tahu itu lagu. Itu diputar di mana-mana, di rumah, di sekolah, di angkot. Itu lagu cinta. Bahkan di pemakaman orang mati diputar lagu itu. Kita mau kasih masuk mayat begitu dia nyanyi. Berat bebanku meninggalkanmu. Gitu. Itu teman saya itu Martin dan Ursula itu. Iya. Mereka berdua pacaran cuman punya satu motivasi yaitu putus di bulan Januari. Iya. Sekedar biar bisa bilang, "Weh, itu lagu beta sekali itu. Itu beta sekali. Kakak Glenn buat itu untuk beta." Sekedar untuk itu. Itu bahkan kalau mereka bertengkar begitu ya. Mereka bertengkar kemudian Ursula minta putus gitu. Kakak Martin, pokoknya saya minta putus hari ini. Ah sayang, sabar. Ini masih Desember ini. 1 bulan lagi 1 bulan. Begitu. Nanti kalau sudah masuk bulan Januari, itu mereka mulai cari-cari masalah. Mulai cari-cari masalah. Kalau di film itu ada namanya 30 hari mencari cinta kan. Ini namanya 30 hari kasih hilang cinta. Mulai cari-cari masalah. Kalau tidak ada masalah, mereka buat masalah. Pokoknya harus ada masalah. Ursula, saya tidak suka dengan kau punya mata. Kalau berkedip itu kanan dan kiri tidak kompak.
Ursula balas, Kakak Martin, kau stop tipu-tipu saya ya. Saya juga tidak suka kau punya golongan darah AB negatif, itu susah dapat donor. Begitu, pokoknya selalu yang penting putus. Tapi itu hanya berlaku di bulan Januari teman-teman. Masuk 1 Februari itu mereka mulai banting setir, saling merayu lagi. Karena mereka tidak mau melewatkan Valentine dengan jomblo. Waktunya itu cuma 14 hari kan. Jadi itu Ursula mulai dandan-dandan. Kemudian foto, tweet foto begitu. Hai Twips, hari ini beta tembak Kakak Martin gak tidak ya? Itu saya langsung balas. Sudah tidak usah tembak, tombak saja. Itu Ursula mulai merayu-merayu begitu. Dia mulai menyanyi. 14 hari beta cari Kakak Martin. Itu Martin dari belakang. Hei Ursula, kalau mau cari saya itu jangan menyanyi, SMS. Kamu di mana, dengan siapa, semalam berbuat apa. Itu juga menyanyi Kakak Martin. Saya Abdul, terima kasih, selamat malam. Terima kasih banyak teman-teman. Ada yang saya pengen tahu dulu. Hubungan kamu dengan bapak kamu seperti apa sih? Ya. Nggak, artinya gini. Dekat, sering ketemu atau gimana? Jarang ketemu. Jarang ketemu. Jarang. Jadi buat kamu arti kedatangan bapak kamu? Iya, saya mau menangis. Terima kasih. Kenapa saya tanya itu? Karena saya merasa kamu kemudian menjadi lepas ya. Kalau biasanya kayaknya walaupun ini masih ada kelihatan mikirnya gitu. Sekarang enggak, kamu lancar banget, bagus banget. Terima kasih Om Indro. Sebagai penampil harus tidak boleh ada apapun yang bisa mempengaruhi penampilan kamu. Karena kamu ketika ada di panggung adalah semuanya untuk para penonton. Dan kamu lakukan itu tadi, kompor gas. Terima kasih Om Indro. Ya Abdur. Ya Bang Radit. Mudah-mudahan hari ini nggak ada luka bacok ya. Karena tadi ngata-ngatain bapak sendiri. Tapi gue lihat bokap lo juga dikata-katain juga senyum-senyum aja. Mungkin dalam hati ini gue lagi di mana gitu. Kenapa gede banget gitu kan, dia juga bingung. Dan emang bener kata Om Indro, relax. Mungkin kehadiran bokap lo itu membuat lo jadi kayak gini. Usul gue mungkin putaran kedua taruh di sebelah motor dia. Suruh tiduran aja di situ. Penampilannya asik kayak biasanya. Cuman agak kepanjangan di belakang aja. Gua rasa lo sebenarnya udah nemuin momen yang pas buat nutup tuh. Cuman agak kepanjangan sedikit. Iya. Gitu ya. Sorry ya Om, sorry saya bukan nyari musuh. Sumpah. Ya. Lagi komentar ini ditombak lagi dari belakang gue kan. Susah juga gue. Sorry Om, sorry bercanda tadi ya. Ya kira-kira gitu aja. Kalau menurut gue lo hebat banget, lo keren banget, lo hebat gitu ya. Lo dari keluarga baik-baik, nggak mungkin nyari musuh. Itu aja, keren Abdur. Ya terima kasih Bang Radit. Oke, itu dia Abdur. Rico Cepere. Bara-bara bere. Ini emang seru banget Kompas TV. Saya salut banget buat Kompas TV. Mereka bobot-bobot semua layak banget. Dia bawa identik ini orang timur, walaupun gak selalu oknum bahwa identik dengan otot. Padahal yang berotak juga banyak. Dan ini diwakilin semua cerita sama Abdur tadi dibawa ke dunia kayak gini santai dan enteng banget. Sukses buat Terima Abdur. kasih Bang Riko.